Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan dan persatuan Indonesia. Jadi, untuk mencapai Indonesia pada saat ini yang merdeka bersatu tidaklah hal yang mudah. Banyak tokoh-tokoh dan banyak perjuangan yang dilakukan untuk bisa mencapai Indonesia bisa merdeka sehingga pada saat ini. Oleh sebab itu, pada saat ini saya akan memberitahukan tentang siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tokoh yang pertama adalah Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo ini adalah tokoh yang pertama kali mempopulerkan lagu Indonesia Raya di daerah Papua. Dia juga berperan dalam pembentukan partai-partai yang ada di Papua. Dia juga berperan dalam perjuangan untuk bisa Papua bersatu kepada Indonesia. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh Frans Kaisiepo. Lalu, tokoh yang kedua adalah Silas Papare. Dia juga tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan di Papua dan berjuang agar Papua bisa bersatu untuk Indonesia. Hal yang terpenting dan terkhususnya adalah dia ikut dalam delegasi di New York untuk mengambil Papua agar bisa bersatu dengan Indonesia, dan dia memenangkan delegasi itu sehingga Papua dapat bersatu dengan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Martin Inde. Jadi Martin Inde ini adalah sebelumnya dia adalah seorang tentara Hindia Belanda, namun dia memiliki jiwa nasionalisme yang kuat sehingga dia ikut berjuang untuk mempersatukan Papua kepada Indonesia. Dan dia melakukan banyak sekali pemberontakan terhadap Belanda. Tetapi pada saat dia melakukan pemberontakan, ternyata dia mengalami satu kali kegagalan, tapi dia tidak menyerah dengan satu hal itu. Dia terus berlanjut hingga pada suatu saat hal itu diketahui oleh Belanda dan dia dipenjarakan. Tapi dia tidak berhenti di situ saja. Setelah dia dipenjarakan, setelah dia keluar dari penjara, dia kembali lagi membuat rencana, dan akhirnya dia ikut ke New York untuk mengikuti rapat PBB, dan dia dapat memenangkan Papua sehingga Papua dapat bersatu dengan Belanda. Tokoh yang selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Sultan ini adalah seorang raja di Yogyakarta. Walaupun dia adalah seorang raja, dia memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Mengapa? Karena dia memberikan selamat kepada Soekarno atas kemerdekaan Indonesia, dan dia juga memberikan hartanya atau bantuan kepada Indonesia untuk dapat lebih kuat lagi, untuk lebih bersatu lagi. Dan pada saat Belanda menawarkan kepadanya dia dapat menjadi raja untuk seluruh Jawa, dia menolak itu. Dia tetap memilih Indonesia dan dia tetap mendukung Indonesia. Selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II ini dia pada saat umur 21 dia menjadi seorang sultan, menjadi seorang raja di Siak Indrapura, dan kerajaannya ini sejajar dengan Belanda. Tapi setiap keputusan diambil oleh Sultan Syarif ini selalu bertentangan dengan Belanda. Dan Sultan Syarif ini pada saat mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia, dia juga turut andil dalam mengambil peran untuk mendukung Indonesia. Dia tidak bersatu dengan Belanda, walaupun Belanda memberikan kepada dia tawaran-tawaran menjadi seorang pemimpin, tapi dia menolaknya. Dia tetap memimpin, dan dia tetap mengajak orang-orang yang ada di sekitar Sumatera untuk bersatu, untuk bisa menyatukan Indonesia, dan dia memberikan hartanya sebesar 13 juta gulden kepada Indonesia untuk bisa mempersatukan Indonesia dan untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Jadi beberapa tokoh ini adalah tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi tokoh-tokoh, dan itu akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih.